Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kami yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan keluarga. Ya, mudah-mudahan itu semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita mengucapkan sholawat dan salam kepada, mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit sharing dengan panjenengan semuanya sesuatu yang harus kita waspadai di bulan suci Ramadan ini, yaitu berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini insya Allah ya luar biasa, terutama di negeri kita yang kita cintai ini ya. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan ya, Ramadan terutama di awal-awal Ramadan sepi semuanya gitu ya karena pada puasa, insya Allah begitu ya. Pada puasa. Nah, tetapi ya karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarning kita, menyebabkan kita harus berhati-hati juga ya. Jangan-jangan puasa yang kita lakukan ini pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui ya, kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya puasa dia tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bahkan mungkin nggak sempat sahur gitu ya. Akhirnya rasa lapar dan dahaganya lebih dahsyat daripada kalau dia sahur. Dia tahan betul sampai maghrib, tapi kok akhirnya nggak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini nyata, artinya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyata adanya. Rubba itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya kasir ya, betapa banyak, berarti tidak sedikit ya orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, memang di dalam ibadah kita ini ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin. Lahirnya kalau sholat orang ruku, sujud, baca Al-Fatihah ya, selesai. Tapi batinnya kita tidak tahu. Puasa juga demikian ya. Puasa ya, kita sahur kemudian meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa secara lahirnya sudah dilakukan, tetapi batinnya kita tidak tahu. Oleh karena itu marilah kita coba sedikit mengupas ya, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan apa yang menyebabkan puasa kita ini sia-sia ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama tentu kaitannya dengan niat ya, yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikhlas ini menempati posisi yang paling penting dalam semua amal ya. Ikhlas karena Allah, semua amal ya, semua amal itu ikhlas menempati posisi yang sangat penting. Sholat kalau nggak ikhlas ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Puasa demikian juga, kalau tidak ikhlas akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ada ya, ada seorang ya, saya pernah diceritakan ada seseorang tinggal dalam satu kos-kosan gitu ya, mahasiswa. Mohon maaf yang kawannya ini non muslim gitu ya, tetapi karena sahabatnya yang muslim itu puasa, maka dia pun ikut puasa ikut sahur, kemudian ikut buka ya, tidak makan, tidak minum. Tetapi ya tentu tidak diterima karena kuncinya belum dapat dia gitu ya, sebagai seorang
muslimah gitu ya, sebagai seorang muslimah. Nah, kalaupun dia niatnya itu berpuasa bersama sahabat-sahabatnya, ini niatnya juga tidak diterima. Oleh karena itu, niat ini sungguh sangat penting. Marilah kita ikhlaskan ya, puasa kita yang pada hari ini memasuki hari yang pertama ya, di bulan suci Ramadan 1442 ini, kita niatkan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena macam-macam ya. Jangan karena ingin dipuji orang, jangan karena ingin mendapatkan ini dan itu. Misalnya ya, ingin karena bosnya ini orang yang rajin ibadah ya, supaya mendapatkan tempat di dalam hati bosnya, wah saya puasa supaya nanti dikira alim sehingga mendapatkan istilahnya cepatlah naik pangkatnya. Nah, ini sudah salah niat ya. Niat lillahi ta'ala. Nah, tentu apa yang menyebabkan rusak puasa kita ya, niatnya nggak benar itu yang pertama ya. Niat yang tidak benar bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan menyebabkan puasa kita tidak diterima atau tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya ya, yang juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, berkata keji, berkata kotor. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah, fala yarfus wala yajhal, wa in imru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaimun. As-siyamu junnah, puasa itu benteng, perisai. Maka ya jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, demikian juga kata-kata yang menunjukkan orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian juga kalau seandainya ada orang yang mencela, ada orang yang nantang-nantang, maka justru jangan dibalas dengan celaan, jangan dibalas dengan cacian. Katakanlah inni shaim. Nah, ini kita ini sekarang di zaman medsos ini ya, kalau kita membuka satu berita ya, kemudian membaca kolom komentar, Masya Allah ya, naudzubillah min dalik ya, ini kayak orang yang tidak punya adab sama sekali kan, kata-katanya kotor sekali ya. Komentarnya kepada seseorang yang sedang diberitakan atau seseorang yang sedang menyarankan kebaikan misalnya begitu, karena dia bukan golongannya, karena dia bukan junjungannya, akhirnya dihina dengan sehina-hinanya. Jadi bahasa sekarang ini, bahasa jari kita lebih tajam daripada bahasa lidah kita. Kita harus membayangkan sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita ngomong itu kan ada objeknya, ada orangnya. Ketika orang yang kita ajak ngomong ini sakit hati, kita bisa segera minta maaf ya. Saat itu juga pastikan orang yang dekat ya, dengan kita posisinya ya. Tapi kalau bahasa jari ini bisa orangnya itu entah di mana ya, kita di mana. Kalau dia sakit hati dengan ucapan kita, maka minta maafnya sangat sulit menurut saya. Bagaimana kita akan mendatangi seseorang yang kita kenal hanya namanya saja karena tokoh misalnya, kita sakiti melalui kata-kata komentar kita. Wah, misalnya mohon maaf ya, oh dasar nyocot misalnya gitu ya, itu kan kata-kata keji. Atau misalnya, wah dasar ini membebek misalnya begitu. Kata-kata keji yang pasti kalau dibaca oleh yang bersangkutan itu sakit hatinya. Nah, apa gunalah kita puasa di bulan suci Ramadan ini kalau kita tidak mau ngerem ya. Maka menurut saya ya, selain kita berpuasa dari makan dan minum ini, puasalah jari kita dari mengomentari atau menulis, mengetik komentar-komentar yang negatif, yang jorok, yang jelek ya, yang nada-nadanya itu menghina orang lain. Karena akibatnya apa? Puasa kita
tidak akan mendapatkan apa-apa. Sia-sia jadinya, ya, percuma puasa, ya. Atau kadang-kadang kita terprovokasi oleh orang, tidak perlu balas. Kan Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang memprovokasi, baik itu berupa fisik atau non fisik, kalau ngajak kelahi itu fisik, ya, ngajak perang itu fisik. Kalau non fisik itu kan syatama, yaitu secara kata-kata. Itu baik fisik non fisik. Rasulullah mengatakan ini soim. Udahlah, kalau buahnya orang yang mencaci kita, jawabannya hanya dua kata, ini soim, saya sedang berpuasa. Tidak usah dipanjang-panjangkan. Ini sudah kalimatun jami'atun, ya, satu kata yang pendek, yang padat dari Rasulullah SAW. Nggak usah dibalas, ini soim. Sebab kalau tidak, nanti puasa kita akan sia-sia, percuma kita puasa capek-capek, lapar-lapar selama 30 hari atau 29 hari, tapi sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain daripada kata-kata yang kotor, juga ada sabda Rasulullah SAW yang menyebabkan puasa kita ini sia-sia adalah berkata bohong, ya. Berkata bohong. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi walaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu au kama qala Rasul. Jadi barang siapa yang mengungkapkan qaula zur bisa ungkapan bohong, ya, bisa kesaksian bohong. Kalau syahadatuz zur itu kesaksian bohong, ya sama, kesaksian bohong itu ya mirip dengan ungkapan bohong. Bedanya kalau kesaksian biasanya di mahkamah pengadilan, ya. Di sidang kita menjadi saksi, tapi saksi kita adalah saksi palsu, saksi bohong, ya. Ini namanya qaula zur. Ataupun dalam pergaulan kita sehari-hari, ya, bulan suci Ramadan bohongnya nggak berhenti. Jadi kata-katanya penuh dengan tipuan, penuh dengan kebohongan, ya. Maka yang demikian ini yang menyebabkan puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, oleh karena itu saya secara pribadi dan kita semuanya ya harus kita latih, ya, diri kita ini untuk menghindarkan perkataan bohong. Saya pernah dapatkan nasihat dari seorang kiai. Dulu saya belajar di Sulawesi, ya. Beliau mengatakan jangan berbohong walaupun main-main, gitu, ya. Walaupun main-main, jangan berbohong. Karena beliau cerita tentang seorang putranya yang hafidz Quran di salah satu pesantren, ya. Ketika beliau ini putranya menjadi bendahara, kalau tidak salah begitu, megang uang, kemudian kawannya nanya, mau kamu apakan uang itu? Tak bakar, katanya. Main-main. Lah, dengan omongannya yang main-main itu ternyata satu gedung itu terbakar. Nah, ini beliau memberikan nasihat kepada kami, itu ada contohnya. Ini contoh anak saya, main-main tapi akhirnya menjadi kenyataan, ya. Uang kok dibakar, akhirnya betul-betul gedung itu terbakar. Nah, pernah Rasulullah SAW, ya, bertemu seorang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini memanggil putranya, ya Abdullah, katakanlah begitu, ya, putranya, ya Abdullah, ta'al, gitu, ya. Mari sini, saya beri sesuatu. Perkataan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menghampiri ibu ini, kamu mau berikan apa kepada anakmu? Ya. Kamu mau berikan apa kepada anakmu? Kata beliau, saya akan memberikan ini, wahai Rasul. Kata Rasulullah, seandainya kamu tidak memberikan itu, berarti kamu telah berbohong sekaligus mengajari bohong kepada putramu. Artinya dosa, walaupun ini sering dilakukan oleh kita, ya, orang tua kepada anak, ya, supaya anaknya diam, ya, nggak ngerengek-ngerengek terus, akhirnya ditipu dengan omongan kita. Nggak usah nangis, nanti saya belikan ini, belikan itu, misalnya gitu, ya. Nanti saya kasih hadiah ini, hadiah itu. Padahal itu kita itu niatnya tidak memberikan, berarti kan bohong, ya. Nanti anak kita akhirnya sudah mendapatkan kesan dalam dirinya, wah, ayah saya ini pembohong, ibu saya ini pembohong, sehingga ajaran kebohongan ini bisa menyatu dalam dirinya. Nanti juga
diajarkan kepada anak-anaknya, dan itu adalah cucu-cucu kita. Nah, oleh karena itu momen bulan suci Ramadan ini, ya marilah kita sudah berusaha jujur kepada Allah. Kan kita tidak makan, tidak minum, walaupun tidak dilihat oleh orang, ini kan kejujuran ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran ini juga harus kita tularkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya. Bohong bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh politisi ya, walaupun banyak politisi yang kemudian berbohong itu ada tapi tidak hanya politisi, pedagang di pasar-pasar juga ada yang berbohong. Berapa ini Pak harganya? Kulaannya berapa? Wah, saya ini kulaannya 100.000 padahal 50.000, kan bohong sudah ya. Wah, ini harga apa namanya, barang asli padahal KW gitu ya. KW entah KW berapa gitu ya. Ini asli dari Kalimantan misalnya ya. Nah, tiba-tiba hanya buatan comboran misalnya gitu kalau di Malang. Jadi ini semuanya bohong ini menjadi penyakit. Makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wal kadziba. Hendaklah kalian menjauhi kebohongan itu. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur ya. Karena kebohongan itu akan menyeret seseorang kepada perbuatan yang al-fujur itu maksiat ya. Jadi bukan hanya satu kemaksiatan tapi fujur, banyak maksiat. Satu kali bohong bisa menyebabkan banyak sekali maksiat. Kalau sudah banyak maksiat, yahdi ilan nar, akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Momentum bulan puasa ini, dan di saat kita sedang puasa, maka momentum untuk merubah, mentransformasi diri kita dari yang dulunya pernah berbohong, kita rubah ya menjadi orang-orang yang jujur insya Allah. Jadi inilah ya di antara penyebab ya, dari puasa kita yang kemudian menjadi sia-sia karena kita melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semuanya dari melakukan hal-hal tersebut sehingga puasa kita nilainya mi'ah fil mi'ah ya, kata orang Arab begitu ya, 100 ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau nanti dipanggil aina shaimun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ya episode di akhirat itu nanti ada sebuah panggilan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Itu tanpa disuruh pun, kalau memang dia layak ya, istilahnya kalau sekarang ini layak dimasukkan dalam kategori orang-orang yang berpuasa, dia pasti bangun. Ainal qaimun ya, aina shaimun, mana orang yang berpuasa, bangunlah orang-orang yang berpuasa ya, karena memang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga melalui babur royyan ya, pintu ar-royyan. Nah, ini yang kita inginkan dari puasa kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita fahami semuanya. Alafu minkum, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.